Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Aini Lafifah Rahmat di konten video edukatif. Di tengah semangat belajar yang terus berkobar, Pulau Madura menyimpan kisah-kisah inspiratif dari para siswa yang haus akan ilmu. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan akses tak menyurutkan semangat mereka untuk terus belajar dan berkembang. Melalui metode pembelajaran inovatif, harapan baru mulai tumbuh. Cara-cara kreatif dan adaptif kini hadir menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah ini. Lalu, seperti apa metode-metode itu? Mari kita simak selengkapnya di video edukatif kali ini. Dari hasil riset dan observasi sebelumnya, saya menemukan jika metode tugas proyek sangat cocok dan sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, terlebih lagi apabila dibungkus dengan kearifan lokal yang ada. Metode tugas proyek sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, karena dalam metode ini digunakan pendekatan konstruktivisme yang mengharuskan peserta didik bekerja sama dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dipaparkan oleh pendidik. Kemudian, solusi yang ditemukan oleh peserta didik dituangkan dalam sebuah produk yang dapat dirasakan manfaatnya. Budaya kerjasama atau gotong royong merupakan salah satu karakteristik siswa di Pulau Madura. Sehingga metode tugas proyek sangat cocok untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Pulau Madura. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui jika metode pembelajaran tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menantang dan menekankan pada partisipasi aktif peserta didik. Pada metode ini, peserta didik harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga peserta didik dapat mengerjakan tugas proyek secara individual maupun secara berkelompok. Tujuan utama metode tugas proyek adalah mengembangkan pemahaman yang mendalam, keterampilan kolaboratif, kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghasilkan produk yang baik di akhir metode tugas proyek, diperlukan perencanaan yang matang. Berikut ini langkah-langkah dari metode tersebut. Pada tahapan awal ini, pendidik akan menyusun dan menyampaikan tema atau topik pertanyaan terkait sebuah permasalahan, lalu mengajak peserta didik untuk berdiskusi mencari solusi yang tepat. Sedangkan peserta didik akan mulai mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dilakukannya untuk memecahkan masalah yang diberikan pendidik. Pada tahapan kedua, pendidik memastikan setiap peserta didik terbagi dalam kelompok dan mengetahui prosedur pembuatan proyek. Kemudian, peserta didik mulai berdiskusi dan menyusun pembuatan proyek, serta menentukan pembagian peran dalam kelompok dan mencatat hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proyek. Pada tahapan selanjutnya, pendidik menyusun jadwal pembuatan proyek dan membaginya dalam tahapan-tahapan untuk memudahkan pelaksanaan. Sedangkan peserta didik menyepakati jadwal dan mulai memperhatikan tenggat waktu pembuatan proyek. Pada tahapan ini, pendidik akan memantau partisipasi dan keterlibatan peserta didik, serta mengamati perkembangan proyek yang dirancang. Jika terdapat kendala, pendidik turun langsung untuk membimbing. Lalu, peserta didik akan mulai membuat proyek dan memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan jadwal. Peserta didik menulis tahapan dan mencatat perkembangan proyek yang nantinya dituangkan dalam laporan. Pada tahapan kelima, pendidik akan mendiskusikan tentang proyek yang telah dijalankan oleh peserta didik, kemudian menilainya. Penilaian dibuat secara terukur berdasarkan standar yang telah ditentukan. Lalu, peserta didik akan membahas kelayakan proyek yang dijalankan dan mengajukan laporan akhir kepada pendidik.
Pada tahapan yang terakhir, pendidik akan melakukan evaluasi dan memberikan masukan atau arahan tindak lanjut terkait proyek yang telah dijalankan oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik akan memaparkan hasil proyek dan menerima tanggapan serta arahan dari pendidik. Metode tugas proyek juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Metode ini membantu siswa melihat hubungan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik akan mengalami pembelajaran yang lebih bermakna dan terhubung dengan kehidupannya. Peserta didik cenderung lebih termotivasi ketika mereka terlibat dalam proyek yang menarik dan memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka. Peserta didik dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka pelajari dalam konteks yang nyata. Mereka akan melihat bagaimana teori dan pengetahuan dapat diterapkan dalam situasi konkret. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam melaksanakan kurikulum yang ketat. Pendidik perlu memantau dan mendampingi peserta didik secara intensif selama proses pembelajaran berbasis proyek. Ini dapat membutuhkan waktu dan upaya tambahan. Penilaian terhadap proyek-proyek dapat menjadi lebih kompleks daripada penilaian dalam bentuk teks tradisional. Memastikan adanya kriteria penilaian yang jelas dan objektif dapat menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 sering disebut dengan singkatan 4C. Keterampilan 4C penting untuk dipelajari agar peserta didik dapat menghadapi tantangan hidup secara mandiri di masa depan. Keterampilan ini juga dapat membantu peserta didik untuk memiliki keterampilan sosial dan berwawasan global. Keterampilan 4C terdiri dari critical thinking, adalah keterampilan berpikir kritis untuk menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit. Hal ini dapat dilakukan oleh peserta didik dalam menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang diberikan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran. Creativity adalah keterampilan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Contohnya, pada saat peserta didik menuangkan ide atau solusi yang mereka temukan pada berbagai media seperti PPT, video, ataupun poster. Communication adalah keterampilan menyampaikan ide dan berkomunikasi dengan baik. Contohnya, pada saat peserta didik mempresentasikan hasil proyek atau tugasnya di depan kelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-temannya. Collaboration adalah keterampilan untuk bekerja sama dengan baik. Hal ini dapat dilakukan pada saat diskusi kelompok atau menyelesaikan tugas proyek bersama. Cukup sekian video edukatif kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.